A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in thumma tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, dan juga mungkin ada ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hendaknya kita senantiasa mengucapkan kalimat syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak karunia sehingga kita bisa dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita dari rumah-rumah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah dan menjalankan sunnah baginda Rasulullah SAW. Salat subuh merupakan perintah Allah dan berjamaah merupakan sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan juga hendaknya senantiasa selain bersyukur, kita juga senantiasa untuk mengulang-ulang mengagung-agungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah Allah Al-Khaliq. Sifat Allah yang memiliki makna, dialah Allah zat satu-satunya yang menciptakan. Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah Allah zat yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang berada di antara keduanya. Ulama menjelaskan kurang lebih 80.000 jenis makhluk. Kita sudah tahu berapa jenis makhluk, Pak? Ini 80.000. Dari yang paling besar yang tidak bisa kita lihat sampai dengan makhluk yang terkecil pun juga tidak bisa kita lihat. Di antara makhluk Allah yang terbesar itu adalah para malaikat yang mengusung ataupun membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin faqum tsamaniyah. Ya. Ini kata ulama, satu sayap yang dibuka oleh malaikat pemikul arsy ini itu sudah menutup timur dan barat. Gak bisa dibayangkan, itu baru satu sayapnya saja. Ini makhluk Allah yang di antara makhluk Allah yang terbesar dan tidak bisa kita lihat. Kemudian makhluk Allah yang paling terkecil, virus, yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang.
hanya bisa dilihat melalui alat bantu yang disebut mikroskop. Bahkan ketika dilakukan pembesaran jutaan kali, ini masih baru kelihatan sedikit saja. Jadi ini kita ingat-ingat sifat Allah Al-Khaliq agar kita senantiasa merasakan dalam hati kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata, dan dia juga Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa diawalkan dan kematian baru kehidupan? Ternyata kita ini diciptakan dari ketiadaan. Makanya kemudian dalam Al-Quran didahulukan huwallazi khalaqal mauta. Manusia pada hakikatnya dari tiada, kemudian Allah yang mengadakannya, diutuslah ke alam dunia ini sehingga menjadi ada. Maka keberadaan manusia tidak lepas daripada bagaimana manusia mengikuti tata cara aturan Allah Subhanahu wa taala. Wal hayata, baru kemudian kehidupan. Karena pada hakikatnya nanti setelah manusia dimatikan di alam dunia ini, maka manusia akan dihidupkan kembali dalam kehidupan yang abadi selama-lamanya. Kalau dunia ini kehidupannya dari ketiadaan menjadi ada kemudian tiada lagi, nanti kehidupan akhirat dari ketiadaan menuju keabadian selama-lamanya, mana tidak ada yang bisa menghitung, memprediksi berapa lamakah akhirnya. Artinya abadan abada. Apabila manusia di dunia ini mencari bekal akhirat berupa amal pahala kebaikan, maka di akhirat nanti jadilah mereka bahagia selama-lamanya, dan sebaliknya. Kemudian wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Jadi segala perbuatan kita hadirin Allah Subhanahu wa taala juga merupakan ciptaan Allah. Tidaklah kita berangkat dari rumah kita menuju masjid bukan karena kemampuan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya yang menciptakan perbuatan kita. Allah yang memampukan kita untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah-rumah kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menjadi hal ini, tidak ada tempat ataupun tidak ada porsi bagi kita manusia untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan, yang kita perbuat adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada makhluk yang lupa tentang hal ini, itulah Fir'aun laknatullah alaih. Karena begitu besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada Fir'aun, sehingga dia lupa. Diberikan kekuasaan yang begitu luas dan besar, diberikan rakyat yang selalu tunduk dan patuh, tidak melawan. Ini membuat Fir'aun besar kepala sehingga lupa bahwasanya dialah Allah Khaliq, maha menciptakan kerajaannya, dialah Allah yang menciptakan kekuasaannya. Segala sesuatu yang dimiliki adalah berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian kita akan mengetahui juga bahwasanya huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak memiliki ilmu apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini tema yang akan saya sampaikan adalah mengenai ilmu dan jenis-jenis ataupun tipe manusia terhadap ataupun berkaitan dengan ilmu.
Jadi hakikatnya manusia ini dilahirkan la ta'lamuna syai'a, kata Allah. Kita ini enggak punya ilmu, tidak punya pengetahuan apa-apa. Dan Allah lah yang memberikan kita ilmu, yang memberikan kita pengetahuan melalui perantaraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah. Pengertian ilmu secara umum ya, walaupun banyak pendapat-pendapat, tetapi secara umum ilmu sendiri memiliki arti pengetahuan ya, pengetahuan. Kemudian ulama mendefinisikannya, ilmu adalah pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, agar manusia mengetahui hak-hak Allah, apa saja yang wajib baginya, apa saja yang mubah boleh, apa saja yang tidak boleh, dan seterusnya. Sehingga dengan pengertian ini Imam Al-Ghazali itu membagi ilmu ke dalam dua bagian. Dalam kitab Ihya, kata Imam Ghazali bahwa ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu yang sifatnya fardu ain. Berarti ilmu ini adalah setiap kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk tahu. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Jadi tidak semua orang wajib ilmu fardu kifayah. Kalau di antara kita di satu kampung ini ada satu saja yang sudah memiliki mengetahui ilmu ini, artinya itu sudah gugur kewajiban bagi semuanya. Maka apa itu ilmu yang dikatakan fardu ain oleh Imam Ghazali? Yaitu ilmu-ilmu syariat yang membawa manusia untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti masuk dalam ilmu fardu ain. Berarti di dalam ini termasuk ilmu akidah, kemudian ilmu fikih ya, yang membahas tentang ubudiyah dengan hamba, dengan antar hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang Islam itu wajib tahu tentang ilmu yang sifatnya fardu ain. Karena kalau namanya fardu ain, jika kita tinggalkan maka kita akan berdosa. Ya, fardu ain. Ilmu yang menghantarkan kita untuk bisa menjalankan sebagai hamba Allah, maka itulah wajib untuk kita ketahui. Fardu ain. Berarti setiap diri kita diminta untuk bisa mencari dan mendapatkan ilmu fardu ain ini. Dan yang kedua fardu kifayah, yaitu ilmu-ilmu yang terkait dengan sosial, interaksi sosial. Contoh misalnya seperti ilmu kedokteran. Nah, ini ilmu kedokteran sifatnya fardu kifayah, tidak fardu ain. Artinya ketika ada seseorang yang sudah menguasai ilmu ini, berarti yang lainnya sudah tidak wajib untuk mempelajari ilmu tersebut. Lagi pula kalau semuanya wajib, artinya semua jadi dokter, nanti pasiennya nggak ada gitu ya. Seperti itu. Jadi, ilmu fardu kifayah yang terkait dengan sosial, interaksi masyarakat. Ini pembagian. Kemudian di dalam agama Islam juga Allah memberikan porsi derajat yang mulia bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza
qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis, maka berlapang-lapanglah dalam majlis, dan insyaallah Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan jika dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di penghujung ayat ini Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang diberi ilmu darajat, beberapa derajat. Jadi orang-orang beriman ini Allah berikan derajat tinggi dibandingkan manusia pada umumnya. Jadi kan manusia pada umum ada yang kafir, ada yang beriman. Maka kedudukan orang-orang beriman ini dibandingkan orang kafir nanti di akhirat lebih mulia daripada orang-orang kafir. Ketika di dunia orang-orang kafir mentertawai orang beriman. Di dalam surat Al-Mutaffifin. Tapi nanti kebalikan. Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Maka hari itu orang beriman balik mentertawakan orang-orang kafir yang ketika di dunia mentertawakan mereka. Alal araiki yanzurun. Mereka berada di singgasana-singgasana, ya. Orang beriman ini melihat kepada orang-orang yang kafir yang berada di dalam neraka. Hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Apakah sudah mendapatkan orang kafir ini terhadap apa yang mereka perbuat ketika di dunia? Tetapi di antara orang beriman Allah tinggikan lagi derajat, yaitu siapa? Orang-orang yang berilmu. Utul ilma darajat. Jadi tingkatannya seperti itu ya, derajatnya. Orang manusia paling rendah adalah orang-orang kafir yang tidak beriman, yang ingkar pada Allah. Kemudian orang beriman berada di atas mereka. Dan orang yang berilmu di antara orang beriman, Allah tinggikan derajatnya beberapa derajat di antara mereka. Ini keutamaan ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian adapun pengertian secara filosofis juga ada. Ilmu ain lam mim terdiri dari 3 huruf. Kata ulama, ain ini melambangkan illiyin. Illiyin ini adalah yang tinggi, yang mulia, orang-orang yang tinggi dan mulia. Sama di dalam surah Al-Mutaffifin juga. Illiyin. Jadi orang-orang yang berilmu itu Allah berikan derajatnya sebagai orang-orang yang mulia, illiyin. Kemudian lamnya adalah lutfu, lembut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat bagi orang yang memiliki ilmu dengan sifat kelemah lembutan. Dia memiliki sifat lemah lembut. Ini juga salah satu sifat orang beriman juga. Orang ciri-ciri tanda penghuni surga itu lutfu. Dia punya kelemah lembutan, akhlaknya, perasaannya dan seterusnya. Lutfu. Kemudian huruf mim. Ini kata ulama artinya huruf mim ini adalah mutawadhi'. Dan orang yang memiliki ilmu punya sifat yang tawadhu. Ya. Berat kata patah, ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Baik, jemaah sekalian, itu tadi terkait dengan ilmu, pengertian dan keutamaan dan seterusnya. Maka
Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya terkait dengan ilmu ini, sesungguhnya manusia berada pada 4 tipe, 4 golongan, 4 kelompok, yang mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berada pada keempat tipe manusia ini, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadi terkait dengan ilmu, Rasulullah memberi wasiat pesan pada kita. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bukan Abu Bakar ya, beda. Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jadilah kamu aliman, yang pertama, orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang belajar, au mustami'an, atau orang yang kelompok orang yang senantiasa mendengarkan kebaikan. Jadi mendengar ini maksudnya mendengarkan kebaikan, mendengarkan nasihat. Au muhibban, atau jadilah kelompok yang pencinta, mencintai kebaikan, mencintai dan ilmu, mencintai ulama dan seterusnya. Wala takun khomisan, kata Rasulullah, tapi kamu jangan sampai menjadi tipe manusia khomisan, yang kelima, fatahlika, niscaya kamu akan celaka, hancur binasa. Baik, kita akan breakdown satu persatu. Kelompok pertama, kata Rasulullah, kita dianjurkan untuk menjadi kelompok pertama, yaitu aliman, kun aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Kenapa? Karena tadi yang pertama, orang-orang berilmu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hanya orang-orang yang berilmulah dalam artian ulama. Ulama itu bentuk jamak daripada alim. Bentuk tunggal itu alimun. Kalau lebih dari satu berarti ulamaun. Alimun satu, alimani dua, ulamaun lebih dari dua, tiga dan seterusnya, ulama. Karena hanya para ulama pada akhirnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya orang-orang yang berilmulah yang memiliki rasa takut yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama, karena mereka memiliki kelebihan pengetahuan, maka sehingga mereka mengetahui hak-hak Allah dengan secara detail, sehingga merekalah orang-orang yang memiliki rasa khasyah, rasa takut yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama. Kemudian juga dalam segi keluarga, ulama ini dalam satu penjelasan ya, yang dijelaskan oleh satu ulama muda, Buya Ar-Razi. Jadi yang keluarga Rasul itu ada yang dengan nasab, yaitu yang kita kenal dengan habaib, sayyid, kemudian syarif ya. Ini berarti keluarga Rasul dari sisi nasab. Tapi ada keluarga Rasulullah yang dari sisi ilmu, yaitu para ulama. Mereka adalah ahlu Rasulullah SAW. Berdasarkan sabda Rasulullah, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Jadi ahli warisnya Nabi itu dari sisi keilmuan adalah para ulama.
Yang menjaga keilmuan agama ini tetap ada yaitu para ulama. Maka ketika Allah ingin menghancurkan dunia ini, cukup Allah angkat satu persatu ulamanya, karena ulama adalah tiang daripada penyangga dunia ini. Selama masih ada, maka dunia itu artinya belum kiamat. Ulama. Jadi kelompok pertama yaitu kun aliman. Jadilah kita ini, kata Rasul, kalian itu ulama, orang yang berilmu. Karena dia merupakan derajat tertinggi, kemudian juga merupakan keluarga Rasulullah, keluarga Nabi, warasatul anbiya. Kalau enggak bisa pada kelompok ini, maka yang kedua pilihannya, au muta'alliman, atau kata Rasulullah, jadi muta'allim, orang santri, belajar. Ya. Belajar. Karena orang yang belajar kemudian ketika dia meninggal dunia, maka statusnya itu sebagai pencari ilmu. Ya. Statusnya sama gitu ya. Dalam hadis lain dikatakan, orang yang belajar Al-Quran niatnya mau jadi hafiz, biar jadi hafiz, penghafal Al-Quran. Kemudian tahu-tahu sebelum selesai dia bisa menghafal 30 juz lengkap, diwafatkan oleh Allah, maka dia itu sesuai dengan diniatkannya. Niatul mu'min ablagh min amalihi. Niat seorang beriman itu lebih sampai dibandingkan dengan amalnya. Maka dia akan dibangkitkan bersama para huffaz, penghafal Al-Quran. Ya. Maka muta'alim, kelompok kedua ini muta'alim, orang belajar untuk mendapatkan ilmu. Jadi santri kiai, jadi santrinya ulama. Maka ketika dia diwafatkan, belum lagi mendapatkan semua ilmu yang dipelajari, ya titelnya sebagaimana yang diniatkan gitu, bersama dengan orang-orang yang alim gitu. Muta'alim, belajar. Ya, namanya santri belajar kan, dia bawa perlengkapan, bawa kitab, mencatat, itu muta'alim. Jadi kalaupun dia lupa, dia bisa kembali kepada catatannya, dilihat, oh ini yang dimaksud penjelasan Pak Kiai, Ustadz gitu kan. Muta'alim. Pun kalau kita tidak bisa berada pada golongan ini, yang ketiga, au mustami'an, orang yang menjadi kelompok orang mendengarkan. Termasuk kita ini duduk hadir dalam majlis ini, berarti kita semuanya mustami'an. Kita mendengarkan ceramah-ceramah ulama, ceramah habaib, hadir ke dalam majlis-majlis mereka. Ini berarti kita digolongkan ke dalam mustami'an, kelompok para pendengar. Masih bagus ini, ya, masih bagus. Dan mengandalkan ingatan, ya, mengandalkan ingatan. Disampaikan, ya, dari 100% yang disampaikan, lumayanlah kalau nempel 50%-nya, 40%-nya gitu kan. Mustami'an. Kalaupun misalnya kita tidak bisa berada pada kelompok ini, misalnya apakah sibuk atau bagaimana, ya, sudah nggak bisa lagi belajar nyantri gitu kan, karena sudah lewat masanya, disibukkan dengan pekerjaan, keluarga dan seterusnya, nggak juga punya waktu buat hadir di majlis-majlis, maka yang keempat, muhibban. Jadilah kelompok orang yang mencintai orang-orang yang alim, dia mencintai muta'alim santri, dia mencintai orang yang hadir dalam majlis-majlis ilmu. Apa tanda cintanya? Ya, dia sediakan fasilitas yang dibutuhkan. Itu muhibban. Apa? Misalnya ada mau dakwah nih, kiai ulama, nggak ada transport, udah pakai, karena saya nggak ada waktu buat jadi santri, nggak bisa ada waktu untuk duduk mendengarkan. Ya sudah, ini saya bisa
menyediakan kendaraan buat kiai pergi dakwah. Nah, ini muhibban namanya. Atau kita sudah nggak bisa jadi santri, belajar lagi, nggak punya waktu karena sibuk. Kemudian ada tetangga kita atau desa tetangga kita yang mereka punya kekuatan, punya keinginan kuat untuk belajar, tapi nggak punya biaya, kita biayain, itu muhibban namanya. Ya, ada anak tetangga, anak desa tetangga yang punya keinginan belajar, nyantri, tapi nggak punya, secara ekonomi finansial nggak tidak sanggup, maka biayai SPP-nya segala macamnya. Ini berarti muhibban. Nah, ini 4 tipe manusia golongan terhadap ilmu. Aliman, menjadi alim, muta'aliman, santri, mustami'an, orang yang mendengarkan, hadir dalam majlis-majlis ilmu. Kemudian muhibban, orang yang cinta terhadap 3 kelompok yang pertama, sehingga mensupport, sehingga kemudian membantu agar 3 kelompok yang pertama itu bisa menjalankan, melaksanakan tugasnya, fungsinya. Tapi jangan sampai, kata Rasul, kita masuk golongan yang kelima. Wala takun khamisan. Siapa itu? Ya, yang enggak masuk ke 4-4-nya. Golongan kelima ini bukan alim, enggak masuk kelompok muta'alim, enggak masuk kelompok mustami'an, juga enggak masuk kelompok muhibban. Jangan sampai kita keluar daripada 4 golongan ini, kata Rasul. Kenapa? Fatahlika, kamu akan binasa, kamu akan hancur manakala tidak memilih berada posisi pada 4 yang tadi disebutkan Rasulullah SAW. Ya. Jadi inilah 4 tipe golongan manusia terhadap ilmu. Ada mungkin di antara kita yang alim, ada mungkin yang berada di kelompok muta'alim, ada mungkin yang berada di kelompok mustami', ada mungkin yang berada di kelompok muhib. Tetapi jangan sampai kita berada di luar daripada 4 jenis tipe golongan manusia terkait dengan ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada ibrah, hikmah yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu tipe kelompok golongan dari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan ilmu. Baik apakah kelompok alim, atau kelompok muta'alim, atau kelompok mustami', ataupun kelompok muhib, para pecinta. Dan jangan sampai na'udzubillah kita berada pada kelompok yang kelima, yang tidak berada pada 4 kelompok tadi. Fatahlik, kata Rasulullah, maka akan binasa dan hancur. Demikian yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan dari kelemahan saya sebagai hamba yang dhaif. Untuk kesempurnaan majlis kita pada pagi ini, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan kifatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.